Saudara, saya langsung menuju ke staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indahsari. Mbak Dita, tadi disampaikan oleh Pak Haryadi Sukamdhani, Apindo, Ketua Apindo, bahwa penambahan cuti bersama ini nggak punya efek apa-apa untuk pertambahan ekonomi. Malah buat stres masyarakat dan produktivitas jadi turun. Jadi apa pertimbangannya? Mbak Dita Indahsari, staf khusus Menaker. Bisa mendengar saya, Mbak Dita? Oke, nanti saya akan menghubungi Mbak Dita. Silakan dijawab Pak Andi, Ya, wakili pemerintah. jadi Mas tadi saya sampaikan semangatnya kan, jadi karena melambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional akibat tekanan global dan juga ditambah lagi sekarang ini merebaknya kasus COVID-19 Ya. dan yang terdampak itu terutama adalah sektor pariwisata, kemudian perdagangan dan investasi. Nah, katanya ini untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan mungkin dengan wisatawan domestik ya. Ya. Nah itu kita menambah hari libur, khususnya yang cuti bersamanya ini. Jadi totalnya 24 itu. Jadi itu semangatnya untuk dengan demikian diharapkan Tapi ada hitung-hitungan pengusahanya nggak kena. Jadi Ya. gimana? Apa yang kemudian pemerintah bisa memutuskan tapi kemudian tidak mengajak pemerintah, tidak mengajak pengusaha, dan pengusaha sanksi, pengusaha ragu akan bisa mencapai bahwa roda ekonomi akan bergerak lebih baik. Ya mungkin nanti yang dari pegawai pengusaha bisa lebih. Tapi kalau kami melihatnya memang dari ini Mas, dari Ada harapan di situ. Ya, ini ada optimisme ya, ada optimisme, ada semangat di situ. Oke, bahwa saya coba ke Mbak Dita. Mbak Dita, bisa mendengar saya, Mbak Dita? Iya bisa. Oke, Mbak Dita, bahwa apa yang kemudian disampaikan, putuskan oleh pemerintah, ada penambahan cuti bersama 24 hari total. Tapi kemudian dianggap oleh pengusaha ini tidak mengubah apapun. Tidak bisa meningkatkan ekonomi yang signifikan, bahkan membuat produktivitas turun. Yang artinya justru malah menambah beban ekonomi. Ya, yang pertama begini, itu tergantung, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu tergantung sektornya. Jadi untuk sektor retail, untuk sektor konsumsi, sektor makanan dan minuman, itu bisa positif karena ekonomi kita kan 56% bergerak digerakkan oleh sektor konsumsi. Nah, penambahan libur itu bisa menggenjot konsumsi sehingga terjadi perputaran uang. Yang kedua, cuti bersama itu setahu saya bersifat opsional, fakultatif ya. Jadi karena dia bersifat opsional, dia juga bisa disesuaikan dengan situasi produksi. Jadi juga tergantung dari kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan, bagaimana mereka mau menjalankan cuti ini. Apakah pindah hari, geser hari kerja, atau ditambahkan di hari kerja lain misalnya, diganti ya, dikompensasi, sehingga target produksi bisa tetap terlaksana. Jadi intinya ini semua masih bisa didiskusikan dengan serikat pekerja dan teman-teman pekerja. Artinya bisa ketika misalnya swasta bisa memilih iya atau tidak mengambil? Bisa. Jadi opsional sifatnya dan bisa disesuaikan dengan target-target load kerjanya, betul. Dan terlalu khawatir. 56% Anda nyatakan tadi dari sektor konsumsi, UKM misalnya, itu sangat positif dan bisa meningkatkan pendapatan dari sisi itu. Ya, artinya mendorong spending ya untuk sektor-sektor tertentu ya. Untuk sektor tertentu, tidak untuk semua sektor memang. Artinya memang pergerakan ekonomi akan ada hal yang positif di sana. Bisa. Baik. Bu Haryadi? Ya, jadi pertama ya menyangkut masalah fakultatif tadi ya. Iya, boleh pada pilihan. kenyataan itu kita tahu itu ada fakultatif, tapi harus diingat pelayanan publiknya itu libur loh. Tahun 2018 kita juga mengalami itu gitu. Kenyataannya perbankan tutup, nggak bisa clearing tuh waktu itu kan. Mau ekspor pelabuhannya juga nggak aktif pada waktu itu. Jadi kita mesti melihat dari berbagai segi ya. Logistik Mas nggak jalan, kan nggak boleh truk lewat juga. Ya kan pada waktu hari-hari itu. Jadi kita mesti lihat secara keseluruhan nih. Jadi ini panjang loh, 3 minggu ini. Iya, jadi mesti dilihat persis seperti itu. Nah, dari segi pertumbuhan ekonomi itu juga pada waktu bulan itu nanti bisa dicek lagi ya datanya pada waktu pas diambil itu saya lupa tuh kalau nggak salah sekitar bulan Juli apa pada waktu 2018 ya, Juli atau Juni. Itu juga tidak langsung otomatis juga dia menjadi sangat lebih baik juga, enggak juga gitu loh. Pada kenyataan kita ambil yang di bulan itu aja.
Tapi kalau kita melihat dari segi manufaktur itu pada bulan itu turun. Nah, tadi mengenai masalah yang menarik juga retail dan sebagainya. Tadi saya bilang retail itu tergantung juga yang mengalami kenaikan itu adalah memang daerah-daerah tujuan wisata yang dalam tanda petik ya, yang kalau kita ambil rata-ratanya juga nggak banyak. Tapi kalau kita melihat kota besar itu memang orang juga nggak pada posisi juga tidak banyak melakukan spending. Sekarang baiklah, kemudian ada kekhawatiran, ada kesangsian dari apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Haryadi. Dari pengusaha, tentu kita menghadapi ada ancaman corona di mana ada ancaman krisis depan ekonomi. Apa sih yang harus dilakukan dari sisi sebetulnya pengusaha? ini yang lebih menarik ya menurut saya daripada ngomongin masalah tambahan hari libur. Jadi yang sekarang sekarang kondisinya lagi sangat-sangat tidak bagus untuk ekonomi, Mas, terus terang aja. Jadi kalau kita melihat dari segi orang tidak melakukan kegiatan ekonomi itu sudah mulai terdampak loh. Retail juga terdampak, hotel sekarang drop di bawah 50%, di bawah 40%. Rata udah seperti itu. Kalau ini terus-terusan orang ada kepanikan mengenai virus corona, ini juga tidak baik untuk semuanya. Nah, sekarang ini yang paling penting itu kan adalah bagaimana masyarakat itu diyakinkan. Jadi satu sisi penanganan corona juga harus proper ya, harus benar gitu, harus tepat. Di lain pihak juga jangan sampai masyarakat itu juga terlalu panik sehingga mereka tidak melakukan kegiatan. Ini juga tidak bagus untuk ekonomi kita. Kalau kondisi ini terus-terusan, Mas, benar-benar kita khawatir akan lebih buruk lagi kondisinya. Walaupun ada corona, pemerintah harus meyakinkan kestabilan dari perasaan masyarakat. Iya, keyakinan. Jadi harus ditunjukkan dengan bagaimana mengelola daripada pasien itu sendiri. Sosialisasi bagaimana kebersihan dan sebagainya. Yang sebenarnya kita sangat khawatirkan adalah pada saat masyarakat betul-betul tidak beraktivitas. Itu yang tidak tepat. Yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Terakhir, Mbak Devi. Ya, artinya kalau saya melihat dalam aspek yang lebih besar terlepas dari libur atau tidak, memang tingkat stres manusia modern itu jauh lebih tinggi. Lagi-lagi memang pemicunya adalah teknologi karena faktor FOMO kan, fear of missing out, yang termasuk berita soal corona, hoax-hoaxnya juga dinikmati dan sebagainya, itu membuat tambah stres. Tapi apakah kemudian liburan menjadi vaksin stres, itu belum tentu. Nah, artinya memang yang perlu didorong adalah bagaimana justru manusia modern itu JOMO, joy of missing out. Nah, ini yang perlu kita arahkan agar tekanan ekonomi yang mungkin dalam beberapa saat ini belum terasa, tapi ke depannya mudah-mudahan betul-betul tidak terjadi. Tentu saja itu harus dibarengi dengan bagaimana pemerintah juga mengkampanyekan hidup sehat. Sehat bukan hanya terkait corona, tapi juga kesehatan mental. Jadi kalau salah kelola, gadget dan budget bisa bikin stres. Betul sekali. Baik, nanti kita akan tunggu, tapi sudah diputuskan dan ini kemudian akan dijalankan, sifatnya fakultatif, boleh diambil atau boleh tidak. Terima kasih Mbak Dita Indasari dari Kementerian Tenaga Kerja, juga Pak Andi dari Kementerian PAN RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua APindo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani, dan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Dan setelah ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Silakan.